Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyustika dengan NPM 1220628 dari kelas 3N MSDM. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran organisasi. Yang pertama ada konsep organisasi pembelajaran. Jadi, organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan juga perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mengadaptasi pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian, yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Jadi yang pertama ada berpikir sistem, berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antara unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua menental model. Menental model yaitu kemampuan sikap mental ataupun model mental yang dimulai dari pengusahaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang ketiga ada tim pembelajaran. Tim pembelajaran itu adalah pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masukan ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang keempat ada personal misteri, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi dan juga mengembangkan kesabaran melihat dan dengan objektif dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang kelima ada membangun visi bersama, yaitu kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di mana yang akan datang. Selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operat conditioning atau Skinner, yaitu kondisi yang membuat perilaku yang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning, yaitu Ival Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada yang stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Selanjutnya, yang ketiga ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning teori, yaitu bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan juga pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah ataupun objek. Selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat. Model pembelajaran masyarakat ini terdapat 4. Yang pertama ada proses memperhatikan, yang kedua ada proses mengingat, yang ketiga ada proses mesin waktu untuk meniru, dan yang keempat ada proses pemberdayaan ataupun penguatan. Selanjutnya ada cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama itu ada langkah-langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Ada penggunaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, dan juga peningkatan organisasi. Selanjutnya ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Ada pembelajaran analitis, pembelajaran sistematis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional.
Selanjutnya ada langkah-langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara memperdayakan otomatis karyawannya sebagai berikut. Yang pertama ada schedule replenishment, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Yang bagian A ada continuous review mental, yang itu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya ada informative performance, yaitu pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Selanjutnya ada yang kedua ada reinforcement schedule dan behavior, yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum merupakan continuous reinforcement, tetapi dilakukan dengan memodifikasi dan pengembangan organisasi. Di sini terdapat beberapa pengembangan organisasi. Yang pertama, memodifikasi dapat dilakukan dengan pengembangan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kedua, memberi hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil atau tidak ada absen. Yang ketiga, memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Yang keempat, meningkatkan disiplin karyawan. Yang kelima, pengembangan program pelatihan. Dan yang keenam, program memonitor yang kreatif. Selanjutnya ada karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi pembelajaran ini terdapat dua unsur. Unsur yang pertama itu adalah karakteristik organisasi pembelajaran. Terdiri dari gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Yang kedua itu ada dimensi dan karakteristik penting bagi organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Jadi yang pertama, pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan seolah organisasi mempunyai otak. Yang kedua, anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara kontinu untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan terus-menerus dari sisi strategi pembelajaran digunakan serta paralel dengan perbaikan kerja. Yang keempat, berpikir sistem merupakan hal fundamental. Yang kelima, kegiatan dicirikan dengan apresiasi, refleksi, dan konseptualisasi. Yang keenam, kompetensi ini dibangun dengan baik dan berfungsi sebagai titik awal setiap produk baru. Yang ketujuh, iklim organisasi dan penghargaan sangat kondusif dan memungkinkan karyawan secara individual dan kelompok melakukan pembelajaran. Yang kedelapan, pembelajaran dicapai dengan seluruh organisasi. Yang kesembilan, anggota organisasi mengakui pentingnya organisasi pembelajaran dan kelangsungannya saat ini dan kesuksesan di masa yang akan datang. Yang kesembilan, pembelajaran suatu konsisten strategi menggunakan proses integrasi yang disejajarkan pekerjaan. Yang ke-10 ada fokus atas ke aktivitas dan melahirkan pembelajaran. Yang ke-11, orang yang memiliki akses yang berkesinambungan terhadap sumber informasi dan data penting bagi organisasi. Yang ke-12, iklim organisasi mendorong, menghargai, dan mempercepat pembelajaran individu dan juga kelompok. Yang ke-13, pekerjaan memiliki jaringan upaya inovasi. Yang ke-14, perubahan merupakan bagian melekat, sementara kejutan yang tidak diinginkan serta kesalahan terjadi dipandang sebagai peluang belajar. Yang ke-15, organisasi pembelajaran secara cerdas dan fleksibel. Yang ke-16, setiap orang didorong keinginan dan untuk perbaikan kualitas berkelanjutan. Yang ke-17, aktivitas dicirikan aspirasi, refleksi, dan juga konseptualisasi. Yang ke-18, ada pengembangan kompetensi yang baik secara dasar produk dan layanan baru. Yang ke-19, anggota organisasi memiliki kemampuan berkelanjutan, beradaptasi, memperbarui, dan mereptilisasi diri dalam merespon perhubungan lingkungan.
Selanjutnya ada aspek strategi organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Di sini terdapat 3 unsur. Yang pertama ada organisasi belajar. Organisasi belajar yaitu organisasi yang diadaptif dan responsi terhadap lingkungan eksternal sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Yang kedua ada organisasi belajar. Organisasi belajar ini adalah proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturasi organisasi. Yang ketiga ada organisasi belajar, yaitu proses yang menunjuk tim manajemen mengubah pembagian model mentor organisasi, pasar, dan juga pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir dengan pragmatik, kompetitif, dan juga relatif, melalui perubahan secara berpikir dengan cara memiliki kauleg menyeluruh, memiliki peran pentingnya dan komunitasnya, juga memiliki kemampuan bahasa menjelaskan dan menerima perbedaan pendapat, sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Selanjutnya ada survei pembelajaran organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Terdapat rentang skor dapat diperoleh dengan pemaknaannya sebagai berikut. 21-40%, yaitu organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. 40-60%, organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 60-80%, yaitu organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 80-100%, yaitu organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Selanjutnya ada restensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Yang pertama ada anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Jadi fokus pada fragmentasi daripada sistem, menekankan kompetensi di atas kerjasama, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetensi. Paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Selanjutnya menjadi reaktif daripada kreatif dan juga proaktif. Selanjutnya dalam menghadapi sistem terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakannya itu ya adalah proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Perubahan memperkuat adanya daya dorong, daya untuk ungkit perubahan, dan tindakan perubahan restensi membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Yang terakhir adalah 3 fungsi kunci dalam pembangunan organisasi pembelajaran, yaitu yang ada membangun komitmen pada pembelajaran. Membangun komitmen pada pembelajaran ini terdapat 5 unsur. Yang pertama, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua, investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang keempat, mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran. Yang kelima, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Selanjutnya ada bekerja untuk meningkatkan dan dampak. Terdapat 4 unsur, yaitu implementasi program dan perbaikan terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan pembelian keahlian dari organisasi. Yang ketiga, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang keempat, identifikasi mental model dan proses organisasi. Selanjutnya ada bekerja menganalisis gagasan dengan dampak. Yang pertama ada menciptakan perasaan yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan dimensional. Terima kasih, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.